Kita sudah baca sampai ayat yang ke-14 ya. Jadi mengenai gereja di Pergamus ya, gereja yang kawin dengan dunia ini memiliki kondisi yang kurang begitu baik ya. Memang bukan kurang begitu baik, memang sangat buruk ya. Karena apa? Mereka mencampurkan apapun ya yang membuat ya bisa saja orang percaya pada Tuhan. Namun mereka membawa apa? Ini ya, supaya mereka makan persembahan berhala dan berzina. Nah, berzina di sini bukan berarti dengan hubungan jasmani laki-laki dan perempuan saja, tapi justru berzina ini adalah mencampurkan segala sesuatu, ya, dengan ya perkara-perkara rohani yang kelihatannya baik, namun sebenarnya tidak harus demikian, karena firman Tuhan tidak pernah mengatakannya. Harusnya teman-teman juga sudah pernah dengar ya, bagaimana mengenai beberapa perayaan ya yang seharusnya tidak demikian ya. Kita harus menyadari juga bahwa itu adalah salah satu ciri-ciri dari gereja yang kawin dengan dunia. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita baca, nanti baru setelah itu kita akan sama-sama ada penjelasan singkat ya. Atau teman-teman mau tanya silahkan. Oke, dimulai dari saya ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23 kita boleh baca bergantian. Oke, demikianlah juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Oke, Time bisa? Amin. 16. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Oke, gereja di Tiatira, gereja dalam kemurtadan. Silahkan Eva ya, Stella mungkin jaringan dia keluar. 18, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Oke, ayat 20. Tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berzina dan makan persembahan berhala. Amin. 21. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari sinanya. Amin. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berzina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Anak-anaknya pun akan kubunuh dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji pikiran dan hati orang dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu masing-masing menurut perbuatanmu. Oke. Baik, jadi pembacaan kita porsinya sampai ayat 23 ya. Kita boleh baca beberapa catatan kaki untuk kembali mempertegas ya apa yang sebenarnya dimaksud dengan dari ayat 15 sampai 23 ya. Apa itu ajaran Nikolaus dan sebagainya. Oke, mungkin kita nggak akan baca semua catatan kaki, beberapa saja, tapi kita boleh sambil nanti kita baca juga secara pribadi di rumah. Kita akan baca, namun kita baca dengan ini ya, pikiran yang terbuka ya, pikiran yang sudah diisi oleh firman dengan roh yang kuat ya. Oke, boleh lanjut lagi tadi siapa terakhir? Kita mulai dari ini ya, ini apa ajaran pengikut Nikolaus ya. Itu Niko ya lanjutnya. Gereja yang duniawi dan
merosot bukan hanya mempertahankan ajaran Bileam, bahkan mempertahankan ajaran Nikolaus. Amin. Ajaran Bileam membuat kaum beriman menyimpang dari persona Kristus kepada penyembahan berhala dan dari menikmati Kristus kepada perzinaan rohani. Sedangkan ajaran Nikolaus merusak fungsi kaum beriman sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, sehingga tubuh Tuhan tidak berdaya mengekspresikan Tuhan. Amin. Ajaran yang pertama meremehkan kepala. Ajaran yang kemudian merusak tubuh. Ini adalah tipu muslihat musuh dalam semua ajaran agamawi. Dalam gereja di Efesus hanya ada perbuatan mengikut Nikolaus, sedangkan dalam gereja di Pergamus, perbuatan mereka berkembang menjadi semacam ajaran. Amin. Oke. Mungkin ini ya jaringan keluar. Boleh lanjut dulu Niko. Pada mulanya mereka mempraktekkan sistem hierarki dalam gereja mula-mula. Ini mereka mengajarkannya dalam gereja yang merosot. Amin. Hari ini dalam dunia kekristenan, sistem hierarki dan pengikut Nikolaus sangat menonjol dalam praktek maupun dalam pengajaran. Oke, kita lanjutkan satu lagi ya. Setelah itu kita boleh sharing. Nah, kita baca catatan kaki yang ini ya. Ini 18:3 ya matanya. Oke. Saya ya. Ketika menanggulangi gereja duniawi, gereja di Pergamus, Tuhan menyebut dirinya sebagai yang mempunyai pedang tajam bermata dua. Amin. Dalam menanggulangi gereja di Tiatira, dia menyebut dirinya sebagai yang mempunyai mata bagaikan nyala api, dan kakinya bagaikan tembaga yang mengkilap. Gereja yang duniawi perlu ditanggulangi oleh firman Tuhan yang memukul dan membunuh, sedangkan di sini perlu penghakiman dari matanya yang menyelidik dan kakinya yang menginjak. Amin. Oke ya. Jadi kita baca sampai di sini untuk ayat catatan kaki. Selebihnya teman-teman boleh direnungkan lagi secara pribadi. Baik, jadi memang ini cukup membingungkan ya, juga cukup keras perkataan ini ya dari ayat 15 sampai 23. Namun kita jangan mengambilnya atau menyimpulkan secara harfiah ya. Kita harus menyimpulkannya secara kebenaran yang tertulis ini ya. Jadi mungkin saya mulai sedikit, nanti kalau teman-teman ada mau tanya atau sharing silahkan. Jadi di dalam kondisi gereja hari ini ya, yang memang begitu banyak di dalam kekristenan ya, kita tahu ada beberapa ya. Namun itu semua bukan berarti salah ya, tapi kurang tepat. Kita lihat dari mana? Dari penulisan kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu ini adalah kitab terakhir dari Alkitab, dan kitab ini adalah pewahyuan karena Rasul Yohanes dia melihat segalanya berdasarkan panggilan daripada Tuhan ya, melalui suara di dalam ayat pasal pertama. Nah, namun mengapa kita perlu semakin sungguh-sungguh, semakin mendalami ini, agar kita juga tidak lagi menjadi orang yang tertinggal atau bahkan tersesat dalam angin-angin pengajaran. Ya. Jadi dari ayat 15 sampai 23 tadi begitu banyak sudah dijelaskan mengenai ajaran di sini ya, Pergamus, lalu Tiatira ya, sampai ayat 23 katakan adalah ayat 20 wanita Isabel. Dan di sini artinya adalah perlambangan ya. Di Alkitab wanita Isabel itu dilambangkan dengan tanda kutip pelacur ya, atau wanita yang tidak baik. Ya, ini menandakan bahwa kita sebagai orang Kristen harus menyadari ya. Kita ini adalah gereja ya. Kita ketika Tuhan menyelamatkan ya, dia menyebut kita sebagai jemaat ya. Jemaat yang adalah tanda kutip gereja atau eklesia itu harusnya hanya menjunjung satu nama, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Alkitab, yaitu firman-Nya, entah itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu, bukan menjunjung orang ataupun siapapun itu. Ya, karena
ya kita tahu ya, saya mungkin buka sedikit ya, kita mundur ke kitab Injil yang pertama, kitab Matius ya, pasal 16 ayat yang 18 berkata apa? Sini dibilang, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya, ini sangat penting. Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Artinya kita sebagai orang yang telah percaya harusnya sadar bahwa seluruh gereja adalah milik siapa? Milik Allah, milik Kristus ya. Aku di sini besar dan jemaatkunya juga besar. Ya kalau kita lihat dalam tetangga kini, saya hanya menampilkan saja ya. Katakan di sini ya, kita baca lagi, nanti teman-teman boleh kembali renungkan. Jemaatku, kata Yunani adalah eklesia, berarti dipanggil keluar. Perkataan ini dipakai dengan mengacu kepada jemaat yang dipanggil keluar. Nah, ini tadi saya bicarakan ya. Jemaatku menunjukkan bahwa gereja berasal dari Tuhan, milik Tuhan, bukan dari orang. Ya, tanda kutip. Atau sesuatu. Tidak seperti ya, kita tahu begitu banyak denominasi ya. Misalnya ada orang bisa pergi mendirikan satu gereja itu baik, tapi seharusnya dia mengatasnamakan Tuhan. Ya, denominasi atau kekristenan itu baik kalau tidak menggunakan nama sendiri, tapi menggunakan atas nama Kristus. Ya, jadi inilah yang sedang kita pelajari pada kitab Wahyu ini. Ya. Jadi mungkin terkadang berat, apa hubungannya dengan saya? Atau saya masih muda, saya juga nggak begitu aktif dalam ya, pelayanan misalnya. Tidak apa. Yang penting kita paham dulu supaya kita tidak tersesat ke belakangnya ya. Nah, maka teman-teman pada malam ini kita yang telah menjadi orang yang percaya, kita perlu mempunyai telinga yang mendengar. Seperti apa dikatakan ayat 17. Saya bertelinga adalah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, padanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya baju putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Ya, jadi sekali lagi, ya firman Tuhan ini memang harus kita pelajari, juga harus kita nikmati ya. Jadi bukan hanya sebagai doktrin, tapi sebagai perkara yang betul-betul ternyata Tuhan berbicara. Amin. Mungkin saya demikian dulu. Kalau nanti teman-teman ada yang mau sharing silahkan. Kalau masih ada waktu nanti saya akan tambahkan kembali. Oke. Adakah dari Time, Lady atau Niko yang mau bertanya atau sharing? Aku menikmati di ayat 20 juga tadi dikatakan, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berzina dan makan persembahan-persembahan berhala. Tadi dikatakan berzina itu juga adalah pencampuran ya. Nah, jadi hari ini ya juga perlu waspada terhadap ajaran-ajaran yang tidak benar ini. Jangan membiarkan ajaran-ajaran yang tidak benar menyesatkan kita. Jadi perlu berpegang kepada ajaran yang benar. Ayat 19 juga sangat baik dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Ini yang bisa kita teladani dari gereja Tiatira adalah perkara pekerjaannya mereka. Amin. Puji Tuhan. Amin. Oke. Lagi? Amin. Saya sebenarnya baru tahu juga ya mengenai ayat 15 ya. Dikatakan bahwa demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, saya dulunya ya cuman hanya tahu ajaran Nikolaus ya. Jadi dia membuat kayak kasta-kasta gitu di dalam gereja.
Nah, ternyata ada juga ajaran Bileam ya, yang membuat kita itu menyimpang dari Kristus kepada berhala. Nah, lalu dikatakan bahwa ajaran dari Bileam itu membuat kita tidak ada kenikmatan ya, dan dari menikmati Kristus kepada persinan rohani. Nah, sebenarnya ini adalah satu perkara yang mungkin kita alami juga ya. Saya juga alami bahwa pekerjaan Bileam ini sebenarnya sangat halus ya, membuat kita karena sudah makin makin mengasihi dunia, akhirnya membuat kita itu berpaling dari Kristus, bahkan membawa kita itu ke dalam percampuran. Nah, tetapi di dalam ajaran Nikolaus ini dia lebih keras ya. Karena dia membunuh fungsi. Nah, padahal kita tahu bahwa di dalam gereja ya, Allah mau supaya kita semua tuh bisa terbangun. Nah, makanya kenapa Corey sering bilang, ayo kalau misalnya kita ada kesempatan, kita diberi kesempatan untuk bisa sharing ya, walaupun sedikit, tapi sebenarnya itu juga sangat berguna ya, untuk kita bisa saling membangun, bisa saling menguatkan. Nah, ini sebenarnya yang sedang dipulihkan ya, karena Tuhan ini tidak mau ajaran-ajaran seperti Nikolaus ini, bahwa ada orang yang dibilang dominan gitu. Harus kita sama-sama saling menguatkan, kita harus sama-sama saling mendorong di dalam kasih. Nah, supaya rencana Tuhan itu bisa tergenapi ya. Saudara-saudari, saya juga menikmati bahwa kalau misalkan hari ini kita tidak mau berlatih, sampai kapan kita mau berlatih ya? Hari ini kita perlu mengejar kesempatan baik-baik berlatih supaya kita juga bisa berguna ya, dimanapun kita berada. Misalnya di kampus-kampus kita bisa belajar menyampaikan firman kepada teman-teman kita. Puji Tuhan. Amin. Baik ya. Terima kasih Timeng. Oke. Kalau dari Niko belum ada tidak apa. Ya, kita boleh terus belajar. Ya, saya mungkin singkat saja tutup pembacaan kita malam ini. Ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah sebagai kaum beriman, ya kita hanya mengacu kepada satu, yaitu diri Kristus sendiri. Ya, tidak ada yang lain. Ya. Karena kalau kita lihat kenapa dari ketujuh gereja ini mereka jatuh, ya karena tidak menjadikan Kristus yang utama. Nah, jadi sekarang dalam kehidupan kita, misalnya setiap pagi kita bangun, apa yang kita cari? Ya kita bangun, yang kita cari adalah Tuhan dulu. Yang baik secara pribadi maupun bersama-sama kita boleh saat teduh, kita cari Dia dalam doa maupun firman-Nya. Lalu di dalam setiap kita beribadah, apa yang kita cari? Ya kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, atau malah kita fokus kepada orang lain dengan wah pembicaranya bagus ya, wah ini pujiannya baik ya, tapi kita tidak menomorsatukan Kristusnya. Nah ini bahaya. Jadi sekali lagi kenapa? Ya karena kita sebagai manusia masih tinggal dalam ini ya daging. Nah maka kita perlu mengalahkan ini dengan apa? Kembali ke dalam roh kita, bagian yang terdalam ya. Seperti yang dikatakan dalam 2 Tesalonika ya, bahwa roh, jiwa dan tubuh. Ya, jadi kalau roh kita dikuasai, maka jiwa dan tubuh kita akan dikuasai. Jadi bukan wah ini ngeri nih ya anaknya akan dibunuh ya, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa aku yang menguji, kok Tuhan kayaknya kejam banget gitu ya. Enggak, tapi justru ini adalah keadil benaran Allah ya. Jadi sekali lagi kalau kita sungguh-sungguh kita pasti dapat pahala. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh atau kurang mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, akan ada ganjarannya. Ya. Jadi ini adalah Allah yang adil. Seperti bagaimana orang tua kita, kalau kita baik, kalau kita dengar-dengaran, pasti dapat pahala. Tapi kalau kita misalnya kurang baik, ya kita melanggar, kita juga ada dusta, wah ini pasti ya akan ada ganjaran dari orang tua kita. Nah, itu contoh sederhana ya. Oke.
Saya rasa cukup sampai di sini pembacaan kita malam ini. Nanti sebelum istirahat kita boleh kembali merenungkan, Tuhan sudah sampai di mana tahap aku mengasihi-Mu. Sudah sampai di mana tahap aku bisa hidup ya sebagai orang muda ya. Niko masih SMA, Time sudah kuliah ya. Kita semua ada tahapan-tahapannya, kita boleh tanya Tuhan sudah sampai di mana. Ya, sehingga kita tidak kehilangan arah ya. Oke, kita sampai demikian. Kita akan tutup dalam doa. Adakah yang bersedia untuk mendoakan kita semua malam ini? Oke, kalau belum ada, Time mau doakan, silakan. Amin. Sebenarnya saya mau minta Niko sih. Oh, Niko. Jadi saya berdoa, tidak apa-apa. Nanti Ya. besok ya Niko ya. Amin. 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 Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan malam hari ini. Tuhan kami sudah membaca firman-Mu. Tuhan Yesus, bahwa kami boleh mengambil Dikau sebagai yang utama di dalam kami. Tuhan dalam pekerjaan apapun, biarlah Dikau yang menjadi yang utama. Tuhan berkati Tuhan Kak Rey di dalam pelayanan, berkati Tuhan Yesus, berkati Niko dalam studinya, juga Lady. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan, agar kami makin hari makin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang belum sempat hadir. Tuhan, Engkau selamatkan waktu mereka, selamatkan Tuhan diri mereka Tuhan, sehingga besok dan seterusnya kami boleh bersama-sama membaca firman, kami sama-sama boleh saling menguatkan. Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya, Mei.